lawan Arab yang semakin dekat, timnas Indonesia kian memantapkan persiapan agar bisa meraih hasil terbaik. Dan Coach Shin pelan-pelan mulai meningkatkan intensitas latihan termasuk mematangkan beberapa taktik yang dipersiapkan. Nah, yang bikin publik happy, tentu saja kekompakan tim ini benar-benar terjaga. Yap, semua tahu kalau timnas di generasi yang sekarang sungguh erat kekeluargaannya. Gak ada yang dibeda-bedakan antara lokal atau diaspora, intinya semuanya sama. Atas dasar itulah, Marten Pas yang baru gabung diketahui langsung merasa enjoy dengan rekan-rekan barunya. Bahkan ia pun kayaknya beneran dibuat kaget dengan tingkah lucu pemain timnas yang katanya kalem. Pemain-pemain seperti Kelvin Verdong dan Nathan Chu yang secara branding dikenal cool, nyatanya juga sama aja dengan yang lainnya. Sesuatu yang membuat Pas sendiri akhirnya tambah nyaman karena secara naluri, rupanya pemain-pemain timnas ini beneran kocak abis. Vibes positif terus ditunjukkan para punggawa timnas Indonesia jelang laga perdana melawan Arab Saudi. Tentu saja semua juga tahu kalau laga melawan Arab jelas sama sekali nggak gampang. Bahkan tak sedikit yang memprediksi kalau timnas bakal kalah telak. Namun kayaknya para pemain Indonesia tampaknya nggak mau ambil pusing dengan semua asumsi itu. Pokoknya mereka mau menghadapi segala tekanan yang ada dengan enjoy dan sebahagia mungkin. Dan beruntung generasi yang sekarang punya sisi yang menyenangkan saat di luar lapangan. Hal itu mengacu pada mayoritas usia pemain timnas yang rata-rata masih muda. Bahkan Tom Haye dan Sandy Walsh adalah yang tertua, walaupun usia mereka belum menyentuh 30 tahun. Ya sebenarnya ada Jordi Amat dan Mark Locke yang hitungannya paling tua. Tapi mereka berdua kan gak jadi ikut, jadi ya tadi, rataan usia tim ini adalah yang paling muda di antara semua tim di round 3. Yap, di persiapan kali ini, Coach Shin memang sepertinya ingin membuat pemain serileks mungkin. Namun bagaimanapun, beliau juga nggak akan melupakan poin-poin utama dalam persiapan melawan Arab. Beruntungnya, para pemain yang ada seolah mengerti kapan waktu serius dan kapan waktu bercanda. Hal itu didukung oleh pola komunikasi yang lancar pula, di mana itu pernah disampaikan Hernando kalau semua pemain timnas bisa bahasa Inggris. Jadi ketika dihadapkan pada situasi tertentu, mereka nggak canggung dan bisa ngobrol seperti biasa. Ditambah sikap federasi yang full support, membuat segalanya jadi lebih mudah. Itulah sejatinya belum dimiliki timnas sebelumnya. Yang mana terlalu banyak hal yang gimana gitu. Ya pokoknya kalian tahu sendirilah gimana. Yap, dari semua nama, mungkin Marten Pas adalah yang paling disorot untuk sekarang ini. Maklum, semua orang kayaknya menantikan betul aksi kiper dari FC Dallas tersebut. Dan Pas, sejak hari pertama, sepertinya udah langsung merasa enjoy karena semua orang benar-benar menyambut dengan baik. Nah, yang bikin kocak, ini orang ditaruh satu kamar sama Sandy Walsh. Walah, ya udah tahu kan bakal gimana? Antara nanti diajarin ngomong janco, jongkok challenge, sama ya joget-joget da boy. Namun selain Sandy, kayaknya Bang Pas ini juga tertarik sama tingkah Kelvin Verdong yang kelihatannya kalem, ternyata nggak sekalem itu. Tentu kita semua paham kan gimana Kelvin ini ibaratnya anak imut yang pendiam. Tapi dibalik itu semua, walah ini pemain ternyata jahil gitu loh. Dan jahilnya itu jahil-jahil lucu. Jadi ya Bang Pas agak kaget juga, tapi juga senang liatnya. Ditambah si Nathan yang pelan-pelan mulai jadi bestie dari Bang Pas. Namun tetap saja kalau urusan kulkas cair, ya si Kelvin yang lucu. Sementara itu, Coach Shin sendiri menilai kalau kondisi pemainnya saat ini udah jauh lebih bagus meskipun masih ada beberapa yang masih terlihat lelah karena perjalanan jauh. Terlebih Coach Shin juga sempat dibuat kaget dengan cuaca di Arab yang tiba-tiba hujan lebat, sehingga membuat sesi latihan agak tidak berjalan optimal. Meskipun begitu, Coach Shin memastikan akan tetap memantau kondisi pemainnya lebih dalam lagi, agar ia bisa benar-benar memilih pemain yang paling siap untuk tampil. Kondisi para pemain baik-baik saja setelah 2 hari latihan. Di hari kedua ini hujan deras.
Kejadian unik karena di Arab Saudi turun hujan salju. Akibatnya fokus pemain agak sedikit berkurang. Ini paling penting performa pemain. Apakah meningkat atau tidak? Itu yang jadi perhatian utama saya saat ini. Ucap Koshin dilansir dari Okezone. Lebih lanjut, Koshin juga mengutarakan beberapa hal yang membuat Garuda kini bisa menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk kali pertama sepanjang sejarah. Menurutnya, perbaikan semangat daya juang menjadi alasan utama Garuda bisa berbicara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tentu saja semua itu benar-benar ia lakukan dengan detail, sehingga bisa merubah mindset dan mental para pemain Indonesia untuk gak boleh lagi minder ketika melawan tim yang di atas kertas lebih unggul. Seperti yang diketahui, dari peringkat FIFA saja Indonesia merupakan tim paling lemah saat ini. Jadi, ketimbang memaksakan diri bersaing memperkuat peringkat pertama dan kedua, mungkin lebih tepat jika kami harus bekerja keras untuk mencapai peringkat ketiga atau keempat, sehingga bisa melaju sampai ke playoff, dan dari sana mungkin kami bisa memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Masalah pertama di sepak bola Indonesia adalah kurangnya daya juang. Itu yang ingin saya ubah. Siapapun yang masih terhanyut dengan euforia memungkinkan untuk dicoret dari skuad dan kemudian memilih pemain-pemain baru lebih mudah. Itulah yang menjadi alasan utama hingga kami bisa lolos sampai sekarang. Mungkin dulu misalnya saat menghadapi tim yang lebih kuat atau peringkatnya lebih tinggi, mereka sudah kalah duluan sebelum bertanding. Tapi saat ini para pemain timnas Indonesia sudah menunjukkan berjuang habis-habisan dan bekerja keras mati-matian sampai pertandingan benar-benar selesai. Tegas Koshin. Yap, berkaca dari apa yang diutarakan oleh Koshin memang ada benarnya. Dan itu seolah menampar komentar dari salah satu pengamat yang siklus kemunculannya pasti menjelang hari H timnas bermain. Yap, Bung Handuk, di mana ia mengatakan kalau Koshin nggak boleh bicara seperti itu, walaupun ia tahu tim-tim di grup C sangat berat. Yap, bagi beliau, dengan adanya pemain naturalisasi, harusnya Koshin diminta lebih optimis dibandingkan realistis. Tapi setelah kami pikir-pikir, Bung Handuk benar juga kok. Iya, benar-benar lucu. Sekarang dilihat aja. Meskipun pemain kita dari Eropa tapi levelnya masih tier 2 atau 3 loh. Bahkan pemain sekelas Ragnar Oratmangun, Chaises, Kelvin Verdong, Tom Haye itu masih level mediocre di top level Eropa. Apalagi pemain-pemain lain yang secara usia masih sangat muda. Jadi wajar jika Koshin memilih realistis daripada gembar-gembor. Ditambah kemarin beliau juga bilang kalau secara psikologis terlalu tega buat cadangin Hernando. Hanya karena dia udah melalui proses pembinaan dari level junior sampai tembus senior. Lah dikira Bang Pas ujuk-ujuk gede gitu juga nggak melalui pembinaan dulu. Ya memang benar kalau urusan tega-tegaan, kita kasihan gitu loh. Tapi mungkin Hernando sendiri dengernya juga kayak, "Dih, apaan sih? Gue gak selama itu anjir." Karena Hernando sendiri ataupun kiper-kiper lainnya seperti Nadeo, rasa kedatangan Pas ini malah bisa membuat mereka belajar dan termotivasi. Apalagi Bung Handuk juga bilang, ngapain kita harus selalu angkat tangan kepada Pas? Wong dia bukan Jan Oblak, bukan Jan Sommer. Alah, lucu, tapi gak apa-apa sih. Kadangkala kita memang butuh orang-orang semacam ini buat menyimbangkan dunia. Lagian semua orang bebas berpendapat kok, tapi ya gimana, lucu aja dengarnya. Ya, kritik dan saran itu nggak apa-apa, asalkan nggak menggiring opini dan terkesan memancing menggunakan statement-statement di luar batas ambang dari rasa pemikiran hanya untuk terlihat beda arus. Sumpah, basi banget. Kritik saran seperlunya, poin-poinnya apa dan gimana, gitu kan enak. Tapi ya udah, yang penting semoga tim Garuda bisa diberikan hasil terbaik saat melawan pasukan Roberto Mancini. Jangan sampai kekompakan satu tim rusak hanya karena opini-opini liar di luar sana yang nggak masuk akal. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.